Kedengeran gak ya? Kok kayaknya? Oh iya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi para mitra bisnis NASA, teman-teman di grup Facebook ini. Senang sekali bisa berjumpa lagi di grup ini. Senang sekali bisa mengisi materi lagi di grup yang luar biasa ini. Senang sekali rasanya. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk teman-teman semua. Dan saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Tahun baru ya, sudah 1 tahun tidak mengisi, tidak bicara di depan umum gitu ya. Udah, oke. Selamat tahun baru untuk semua mitra-mitra NASA. Saya berharap di tahun 2021 ini semua harapan, semua impian, semua hajat teman-teman yang ada di grup ini, semua distributor NASA akan terkabul ya, terizabah ya. Dan tentunya bagi teman-teman yang 2 tahun kepungkur, 2 tahun yang lalu sudah membuat impian dan sudah menjalankan proses untuk meraih impiannya dan sudah menjalankan bisnis NASA secara serius, secara disiplin, secara sabar gitu ya, konsisten, dan menjalankan bisnis NASA dengan cara manut upline. Tentu di tahun ini Anda semua akan panen. Impian Anda akan terwujud tentunya. Anda akan menjadi seorang diamond. Tentunya dengan tanda kutip ya, dengan tanda bintang, 3 bintang di belakang itu, misalnya seperti iklan-iklan itu, Anda bisa menjadi bisa menjadi diamond. Ada tanda bintang itu artinya Anda bisa menjadi seorang diamond dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Jadi Anda bisa menjadi seorang diamond jika Anda seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu, Anda menjalankan bisnis NASA dengan semangat, dengan konsisten, dengan sabar, disiplin, kerja keras dan kerja cerdas, mengikuti kata upline. Seperti itu, insya Allah di tahun ini tentu Anda akan sudah panen. Anda sudah diamond. Seperti yang upline kita bilang gitu ya, menjalankan bisnis NASA itu cukup 2 tahun. Menjalankan bisnis NASA itu berdarah-darah itu hanya di 2 tahun pertama. Setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya. Kita akan menjadi seorang diamond, impian kita akan tercapai. Para upline selalu mengatakan seperti itu. Itu bukan hanya iming-iming, tapi mereka memang membuktikan ucapan mereka memang menjalankan bisnis NASA itu 2 tahun yang mereka alami itu memang berdarah-darah dan setelah 2 tahun itu mereka baru merasakan hasilnya gitu ya. Tentu dengan tidak mudah seperti yang saya bilang tadi, ada syarat dan ketentuan yang berlaku seperti itu. Pak Sindu itu di posisi yang sekarang ini peringkat eksekutif diamond tentu tidak diraih dengan mudah. 2 tahun pertama menjalankan bisnis NASA penuh penolakan, penuh hinaan, penuh keraguan dari banyak orang gitu ya. Tapi itulah tantangannya. Disitulah kita dimotivasi gitu ya untuk membuktikan kita bisa, kita mampu gitu ya. Seperti itu. Upline yang lain juga tentu seperti itu juga. Gitu teman-teman. Mohon maaf tadi agak terlambat ya isinya karena anak lagi
rewel. Eh, Impian itu memang kita disuruh ya membuat impian itu yang besar dan banyak. Tapi tentunya seperti yang saya tulis di Facebook, impian itu memang kita perlu besar, banyak gitu ya. Tapi dalam prosesnya untuk meraih impian itulah tidak gratis, tidak instan. Halo, tutup. Pakai celana dulu. Tidak gratis ya, tidak ada makan siang gratis kan, seperti itu istilahnya. Jadi kita dalam mencapai impian itu tidak semerta-merta langsung 2 tahun seperti yang upline kita bilang 2 tahun kita langsung diamond gitu tanpa ngapa-ngapain gitu ya, tidak mungkin juga. Nah, bagi teman-teman yang 2 tahun misalnya kok belum ada hasilnya, belum ada perubahannya gitu misalnya, coba bawa ya buku Dream Book Anda, Dream Book teman-teman, terus kemudian buku kerja teman-teman yang sudah diisi sama statement teman-teman itu datang ke upline. Tujuannya apa? Tujuannya untuk konsultasi, bukan untuk jadi tujuannya itu untuk konsultasi gitu ya, untuk konsultasi, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk mencari pembenaran, tapi memang tujuannya betul-betul untuk konsultasi. Bukan tujuannya katanya 2 tahun bisa sukses di NASA, bukan seperti itu. Kita datang ke upline, Pak upline 2 tahun ini saya kok masih begini-begini aja, ini dream book saya, ini buku kerja saya, ini statement bonus saya, apa yang harus saya lakukan gitu. Misalnya kan dari situ apa sayang? Oh iya. Dari situ kita bisa mendapat saran dari upline ya. Misalnya mungkin impian Anda setelah upline buka-buka gitu ya, misalnya dream book Anda, oh ternyata impian Anda tidak realistis mungkin ya. Impian Anda maksudnya tidak realistis itu kan misalnya impian Anda itu 2 tahun ini saya harus bisa beli Lamborghini misalnya, impian Anda yang Anda tulis di situ mungkin seperti itu. Tahun sekian Anda harus bisa beli mobil pesiar misalnya, kapal pesiar. Tahun sekian harus punya rumah di luar negeri misalnya. Itu kan impiannya yang rasanya tidak realistis gitu ya. Jadi impiannya itu kan impian itu harus kepala, mulut, hati itu sama gitu ya. Nah, kalau impian Anda pengen Lamborghini misalnya, motor aja Anda tidak punya saat itu misalnya. Anda kemana-mana masih jalan kaki karena motor tidak punya, hanya seperti itu. Uang tidak punya, apalagi uang yang ada di rekening tidak punya, dompet Anda tipis misalnya itu. Kan itu rasanya tidak realistis kalau impian Anda ingin punya mobil kapal pesiar, ingin punya Lamborghini, ingin punya rumah di luar negeri, itu kan rasanya tidak realistis ya. Itu kepala Anda memikirkan pengen itu, mulut Anda mengucapkan pengen itu, tapi hati Anda akan menolak, hati Anda tidak mungkin, kayaknya tidak mungkin lah, tidak mungkin seperti itu. Itu tidak realistis dan itu sulit sekali akan tercapai gitu ya. Jadi buatlah impian yang realistis gitu ya. Buat impian itu yang greget, yang gemes kayak gitu ya, yang hati ini sakit gitu loh kalau tidak bisa tercapai itu. Nah, kemudian jadi kalau impian Anda seperti itu, Anda sendiri tidak yakin bisa tercapai itu. Nah, upline itu mungkin bisa mengarahkan di situ untuk Anda membuat impian yang lebih baik lagi. Kalau misalnya impian Anda ini dari Anda hanya punya motor misalnya, kemudian Anda membuat impian pengen punya mobil Avanza misalnya, atau Xenia atau R3, itu kan itu realistis karena kita banyak
melihat contoh gitu ya. Orang yang tadinya hanya naik motor kemudian bisa beli mobil, bisa beli bisa punya toko misalnya gitu ya. Kan banyak contoh, banyak kita melihat secara langsung orang-orang yang berhasil seperti itu. Tidak hanya di kehidupan kita bertetangga, bahkan di sinetron itu pun ya, kayak misalnya kisah nyata sinetron Istri yang Tersakiti gitu ya. Itu kan juga diceritakan di situ kalau tadinya si istri ini hanya misalnya jualan gorengan gitu ya, atau jualan kue. Kemudian karena kesabaran, karena keuletan, karena dia rajin ibadah, rajin berdoa gitu-gitu, kemudian dia bisa mendirikan toko. Kan itu realistis gitu ya. Kita juga iya ya, bisa ya, itu bisa. Kita bisa menerima gitu ya. Hati pikiran dan hati kita itu bisa menerima, bisa gitu ya. Nah, di film itu kan juga tidak diceritakan kalau dia itu tiba-tiba punya toko di luar negeri, kan tidak. Jadi hati kita tuh bisa, karena banyak contoh. Kalau impian kita misalnya punya kapal pesiar, punya Lamborghini, kita dalam hati itu sudah itu hanya orang kaya aja yang bisa tuh. Seperti itu ya. Kemudian mungkin impian Anda terlalu gimana ya? Misalnya impian Anda itu pengen bangun masjid misalnya ya. Pengen mendirikan pesantren, ya itu bisa aja sih, Anda bagus banget punya impian seperti itu. Tapi kalau menurut saya sih itu mungkin impian jangka panjang ya, jangka panjang. Makanya kita buat impian itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan mungkin impian Anda yang ingin mendirikan masjid atau pondok pesantren itu mungkin di impian jangka panjang. Setelah kebutuhan Anda semuanya terpenuhi, baru kita memikirkan impian jangka panjang itu. Karena apa? Karena kita melihat sekeliling kita aja ya, misalnya tetangga kanan kiri, mereka tidak ada yang membangun masjid, mereka tidak ada yang mendirikan pesantren, mendirikan pondok yatim piatu misalnya seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Kita lihat di kanan kiri kita, kanan kiri saya, rumah gitu nggak ada. Makanya ketika kita menargetkan, kita membuat impian tahun sekian saya harus mendirikan masjid itu, ketika tidak tercapai, kita akan merasa biasa-biasa saja. Kita akan merasa tidak tercapai juga tidak apa-apa, toh tetangga saya juga tidak ada yang membangun masjid, toh di keluarga saya juga tidak ada yang mendirikan pondok pesantren. Oke. Udah banyak. Beli susu rasnya. Seperti itu. Makanya Ibu apain Zoom? Ya Zoom. Terusnya duduk. Aduh. Duduk ya, cantik ya. Seperti itu teman-teman. Jadi impian saya pada waktu itu ingin punya mobil itu juga dilandasi karena awalnya itu jadi ada mitra NASA Pak Sindu lama, mitra NASA lama gitu ya, kemana-mana presentasi bersama gitu, tapi terus kemudian dia mentaber, dia hilang begitu saja. Dia datang ke rumah dengan membawa mobil pada waktu itu, mobil Avanza second gitu ya. Datang ke rumah, kebetulan Pak Sindu sedang presentasi ke luar kota, yang ada hanya saya, kemudian saya sama anak diajak jalan-jalan lah. Dia datang pada waktu itu dengan mitra bisnis nasanya yang bisnisnya yang baru mungkin ya, di tempat bisnis dia yang baru, sejenis sih multi level tapi bukan NASA gitu ya. Mungkin dia di situ sudah bisa membeli mobil atau bagaimana saya kurang tahu, cuman dia datang ke rumah dengan membawa mobil, kemudian mengajak saya dan anak untuk jalan-jalan. Tujuannya ke pantai pada waktu itu, tapi kita diajak dulu mampir dulu, katanya mau prospecting presentasi di daerah ini katanya gitu. Terus kita diajaklah ke situ, dia presentasi, kita nungguin di mobil, kemudian kita pergi lagi. Nah, sepanjang perjalanan itu dia bercerita sama temannya sih, tidak sama saya. Yang diajak cerita itu mungkin mitranya ya, mitra bisnisnya yang baru itu.
Dia bercerita tentang perjalanan dia menjalankan bisnis NASA pada waktu itu. Bagaimana susahnya, liku-likunya menjalankan bisnis NASA, presentasi ke sana kemari. Kemudian ketika kita lewat jalan yang arah mau ke lab NASA Pandan Simo itu, dia menceritakan heroiknya gitu ya, menjalankan bisnis NASA, mengajak tamu ke situ, mengajak prospekan ke lab Pandan Simo, tapi akhirnya tidak jadi apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Dia menceritakan seperti itu. Ada saya di situ dan posisi saya di belakang, jadi saya bisa mendengar jelas gitu apa yang mereka bicarakan. Mereka apa ya, menjelek-jelek, ya nggak menjelek-jelekan NASA sih, cuman dia menceritakan kalau dia tidak berhasil di NASA karena susah bisnis NASA seperti itu ya. Padahal suami saya Bapak Sindu ini sedang presentasi NASA di kota lain, meninggalkan saya sama anak yang saya pada waktu itu hamil anak nomor 2. Mendengar seperti itu kan saya jengkel gitu ya. Suami saya loh mati-matian meninggalkan saya yang hamil, meninggalkan anak yang kecil, ke presentasi keluar kota dengan sangu yang mepet sedikit. Mungkin di sana dia juga ngampet ngerokok, ngampet beli minum, ngampet makan. Di sini ada orang yang seakan-akan memamerkan dia berhasil di bisnis lain dengan menjelek-jelekan NASA pada waktu itu ya. Bukan menjelek-jelekan sih, apa ya tepatnya, penderitaan di NASA itu ya. Kan saya jadi jengkel, seakan-akan saya tuh rasanya pengen turunlah di situ saat itu juga. Suami saya loh mati-matian pengen merubah hidup keluarganya gitu ya, sedang berusaha mensejahterakan keluarganya. Di sini malah dia di depan saya menceritakan susahnya menjalankan bisnis NASA. Makanya aduh, ini secara tidak langsung dia itu ingin memamerkan kalau dia itu berhasil di bisnis lain, di bisnisnya dia yang lain yang bukan NASA gitu ya. Maka dari situ saya muncul gitu ya, muncul keinginan, saya ingin membuktikan kalau saya bisa sukses di NASA. Kami bisa sukses di NASA. Kami bisa beli mobil yang lebih bagus dari dari dia itu ya. Dan itu menancap di hati gitu ya. Jadi kalau misalnya saya melihat dia datang, ingin rasanya saya suruh pergi terus mobilnya saya rusak gitu loh. saking sakitnya gitu ya hati ini ya. Terus kalau misalnya saya melihat mobil yang sama seperti dia itu pengen saya rusak lah. Itu tuh mobil tuh bikin sakit hati, tuh bikin panas mata gitu ya. Seperti itu. Jadi buatlah impian itu yang bisa menggetarkan hati, yang menancap gitu ya Bapak Ibu. Itu tuh akan mudah sekali terkabul gitu ya, daripada kita membuat impian yang tidak realistis gitu ya. Saya itu kan orangnya pragmatis gitu ya. Saya orangnya tidak banyak bicara, saya orangnya tuh cuek gitu ya. Jadi ketika sulit sekali membuat impian saya itu karena cuek gitu ya, kondisi apapun saya tuh asik-asik aja. Ditambah lagi Pak Sindu itu orangnya sanguinis, heboh, asik gitu, kondisi apapun asik gitu ya. Tapi saya juga katanya ada sedikit sifat yang melankolis gitu. Pak Sindu juga ada sifat yang koreliks. Nah, saya baca buku pada waktu itu bagaimana caranya membangkitkan semangat atau mendorong sifat yang sanguinis, koreliks itu supaya lebih baik gitulah. Nah, ya, dengan sifat melankolis saya saya berusaha menyentuh sifat Pak Sindu yang koreliksnya pada waktu itu dan sifat sanguinisnya. Sanguinis itu kan orangnya senang dipuji gitu ya, senang dipuji, senang ya seperti itu. Sedangkan korelik itu senang ditantang gitu ya. Nah, saya sentuh di bagian situnya dengan sifat saya yang
perfeksionis. Tadinya saya seorang yang pragmatis, yang tidak banyak bicara, yang diam-diam aja, yang kayak asik dengan pikirannya sendiri. Tiba-tiba saya berbicara dengan sifat saya yang ini, yang perfeksionis. Jadilah sebuah drama gitu ya. Jadi sebuah eh, pertunjukan yang luar biasa gitu ya. Jadi Pak Sindu itu jadi, ya kita beli mobil yang lebih bagus gitu ya. Kita buktikan kita bisa. Ya. Nah jadi begitu Bapak Ibu, kita buat impian itu yang bisa menggetarkan, Ini boleh ya, tolong yang nancep gitu ya. lepas ini. Ini ya, aduh, Tak kecil mau live. Oh, kamu mau ngaji ya? Ya. Enggak. Ahmad. aduh jadi blank. Pak Ibu mau ngomong apa? Dadah. Dadah. Impian yang mantep. Yang yang nancep gitu ya Bapak Ibu, yang bikin sakit hati gitu loh. Nah kalau misalnya Bapak Ibu memang sifatnya seperti saya, pragmatis, apapun dalam kondisi apapun, oke-oke aja, seneng-seneng aja, tinggal masih sama mertua aja oke, tinggal di kontrakan oke, jalan kaki juga oke, gitu. Cobalah cari, diulik-ulik gitu ya, apa yang ucapan apa nih yang 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 menyakitkan gitu ya. Yang bisa menyakitkan hati Anda tuh dicoba diingat-ingat gitu. Untuk menumbuhkan motivasi gitu ya. Gitu. Kemudian kalau misalnya Anda kan banyak ya orang yang apa namanya, yang selalu beralasan gitu ya. Ketika ada orang yang berhasil, selalu dia bilangnya kan dia kan tinggalnya di kota besar, jadi wajar aja kalau berhasil, gitu. Ya cobalah Anda pindah ke kota. Kalau misalnya Anda tinggal di desa, ya coba aja pindah ngontrak di kota gitu. Seperti itu, cari apa, gali gitu ya, yang bisa bikin Anda itu membuat impian yang nancep gitu ya, yang cetar gitu ya, yang bisaan bikin Anda itu susah tidur, susah makan gitu, sakit kepala, ya gitulah. Tidak, kalau ekstrimnya lagi, kalau misalnya impian itu tidak tercapai, Anda bisa gila gitu. Seperti itu. Nah, apa ya? Sama Pak Sindu ini menjalankan bisnis NASA ini seperti yang saya bilang, bermula dari kontrakan, bukan kontrakan sih, kos-kosan, kamar 3x3 itu ya. Kalau ditanya misalnya, malu nggak sih ngomongin bisnis yang miliaran gitu, tapi kondisi kita seperti itu. Kondisi kamu aja tinggalnya di kos-kosan, cuma 100 bulan lagi bayarnya per bulan gitu. Kan bisa dibayangkin ya, kos-kosan dengan harga 100.000 per bulan kan bisa kita bayangin lah, walaupun misalnya Anda teman-teman nggak lihat sendiri kontrakannya seperti apa, tapi bisa membayangkan ya kos-kosan dengan harga 100.000 per bulan, kondisinya seperti apa, mewah atau mewah banget gitu ya, kan bisa Anda bayangkan sendiri. Nah, malu nggak sih bicara bisnis dengan kondisi yang kita sendiri seperti itu? Oh ya, malu banget, saya malu. Mungkin kalau Pak Sindu tidak ya, kalau saya itu malu gitu loh, masa ngomongin bisnis NASA, bisnis miliaran, kondisinya kita aja kayak gini gitu kan, apa ada orang yang percaya? Seperti itu dulu saya mikirnya, seperti itu. Kalau ditanya malu atau tidak, ya malu. Tapi kalau misalnya
apa apa ya iya harus nunggu eh, harus nunggu punya rumah bagus dulu baru menawarkan bisnis NASA. Kita misalnya kita tidak punya motor, kemana-mana jalan kaki, kita ngomongin bisnis NASA yang bisa bikin kita beli mobil gitu ya. Terus kita malu, apa ya iya kita harus nunggu punya bisa beli mobil dulu baru kita menawarkan bisnis NASA. Kita tidak punya uang, di dompet pun tidak ada uang. Apa ya kita harus nunggu sampai dompet kita penuh, rekening kita banyak, itu baru kita menawarkan bisnis NASA. Yaitu kapan? Tujuan kita menjalankan bisnis NASA kan supaya kita bisa beli rumah, kita bisa beli mobil, uang di rekening kita banyak, dompet kita tebal, kita bisa piknik kapanpun, bisa jalan-jalan kapanpun, kan seperti itu. Kalau kita nunggu punya itu dulu, ya kapan kita bisa seperti itunya? Nunggu kapan? Apa nunggu diberi? Kan tidak mungkin ada yang memberi seperti itu kalau kita tidak berusaha sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya lakukan, tawarkan. Seperti itu tadi saya tanya sama kakak Simsin, Kak, besok kakak kuliahnya mau di mana? Kakak Simsin bilang nggak tahu katanya. Oh itu aja Kak, saya menyarankan oh kuliahnya di Singapura aja Kak, atau di apa namanya di Australia, karena kalau di Australia bisa kuliah sambil kerja kan. Emang di Indonesia nggak bisa kuliah sambil kerja katanya. Kakak tanya seperti itu. Ya bisa sih kuliah sambil kerja, tapi kalau di Indonesia itu biasanya untuk mencari pekerjaan itu kita diminta melampirkan surat pengalaman kerja. Lah kita aja mau kerja sudah dimintai surat pengalaman kerja, kan aneh ya. Kita tujuannya kan bekerja itu untuk mencari pengalaman kerja. Kita tentu aja kalau kita mencari pekerjaan belum tentu punya pengalaman kerja kan. Lah kok ditanyain dimintai surat pengalaman kerja. Udah gitu syaratnya ada yang harus punya C1 tentu, berarti kan harus punya motor. Lah kita kerja tujuannya untuk beli motor kok sudah dimintai punya motor dulu. Terus kita dimintai penampilan menarik gitu kan, biasanya kan seperti itu ya, penampilan harus menarik. Lah terus yang jelek-jelek yang gimana, berarti nggak bisa kerja dong gitu ya. Kemudian saya bilang, nah itulah Kak, dunia kerja ya seperti itu, makanya kita berbisnis saja lah. Kakak sudah terdaftar jadi distributor NASA, nanti kakak setelah kakak bolehlah kuliah atau tidak, terserah. Yang penting kakak menjalankan bisnis NASA. Dan kakak sudah setiap saat ayah ngisi seminar kan kakak selalu diajak ayah. Kakak sudah tahu gambarannya menjalankan bisnis NASA itu seperti apa. Nah di situ Bapak Ibu, tujuannya kita selalu membawa anak-anak kemanapun kita ngisi seminar tuh ya. Tujuannya itu ya supaya anak-anak itu paham usaha yang dijalankan orang tuanya. Jadi suatu saat ketika kami sudah tidak bisa lagi menjalankan bisnis NASA, anak bisa melanjutkan karena mereka sudah terbiasa melihat orang tuanya presentasi, sudah terbiasa melihat orang tuanya membina jaringan, seperti itu. Nah, impian saya di 2021 ini pun ada Bapak Ibu. Saya ingin ketika misalnya corona ini, masa pandemi ini sudah berlalu gitu ya. Saya ingin ketika ada seminar, misalnya kan sudah ada banyak lagi seminar gitu ya, pelatihan. Saya ingin
saya bisa mengikuti seminar itu dari awal sampai akhir tanpa keluar-keluar gitu ya, tanpa nunggu di luar gitu. Itu impian saya di tahun 2021 ini. Jika corona ini sudah berlalu, ada seminar ada seminar NASA misalnya, Pak Ardi, Pak Ali, Pak Agung mengisi di acara tersebut. Saya ingin dari awal acara itu dimulai sampai akhir saya ada di dalam tanpa keluar-keluar gitu kan, mengikuti acara itu sampai selesai. Karena selama ini kan saya merasa sendiri ya, kalau ada seminar itu orang di luar gitu ya, kadang masuk lagi, kadang di luar gitu, ngobrol di luar gitu ya. Saya itu juga paham itu tidak bagus, itu tidak baik gitu ya. Dan tahun ini saya ingin memperbaiki itu loh. Saya ingin tahun 2021 ini kalau ada seminar saya ingin dari awal sampai akhir tuh ngikut gitu loh. Dan mungkin ini juga bisa jadi gambaran gitu ya untuk teman-teman yang biasanya jadi panitia gitu ya. Kan biasanya kalau jadi panitia itu ketika acara dimulai malah di luar gitu ya, malah pada ngerokok di luar, atau kalau enggak kadang cuma pada berdiri di pintu gitu ya. Ya itu sangat disayangkan sekali sih. Apalagi kalau misalnya yang mengisi itu, yang berbicara itu Pak Ali atau Pak Ardi atau Pak Agung. Lah ini panitianya malah pada di luar, pada ngobrol, pada ngerokok di luar. Saya pun ada di luar. Jadi 2021 ini saya ingin kalau ada acara seperti itu saya di dalam terus gitu ya. Ya memang sih kalau bawa anak itu kan kadang memang anaknya rewel gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus keluar. Tapi bolehlah itu kan jadi impian, jadi keinginan saya 2021 seperti itu gitu ya. Nah, di masa corona ini ya Bapak Ibu, bagi distributor, bagi mitra-mitra yang selalu beralasan ini momen yang pas ini untuk Anda beralasan, perbanyak alasan, perbanyak bermalas-malasan, ini momen yang pas. Kalau misalnya Anda tidak presentasi, orang itu akan memaklumi, upline juga memaklumi, kan corona gitu ya. Terus Anda tidak berangkat ke home sharing, kan tidak apa-apa. Himbauan dari pemerintah kan untuk tetap di rumah. Jadi tapi juga jangan menyesal atau jangan kecewa ketika penghasilan Anda, ketika bonus Anda di tanggal 21 juga social distancing kan, seperti itu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang mau beralasan, yang mau nggak usah ngisi kelas lah, nggak usah ikuti kelas lah, nggak usah presentasi lah, nggak usah ngadain home sharing lah, ini momen yang pas untuk Anda ini, corona ini. Tidak presentasi kan corona gitu ya, tidak ngadain home sharing kan harus stay di rumah, tidak ya, tapi ya itu ya penghasilannya jadi social distancing. Ketika tanggal 20 buka dompet lah, uangnya social distancing, cuma ada beberapa lembar gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Tapi luar biasanya di NASA ini tidak seperti itu ya. Upline kita ini, upline tercinta ini di masa pandemi sekarang ini tetap mereka itu ngisi kelas gitu ya, tetap membimbing kita, tetap mensupport kita walaupun tidak secara bertatap muka gitu ya. Mereka mengisi lewat berbagai cara itu ya, online, dengan isi grup Facebook, grup WA, kantor NASA pun mengadakan webinar, ngadain live streaming seperti itu. Itu tujuannya ya untuk Anda, supaya Anda tidak bermalas-malasan, supaya Anda tetap bisa menghidupi keluarga, dapur Anda tetap ngebul, seperti itu. Tujuannya kan seperti itu. Dan apalagi bisnis NASA ini sangat luar biasa sekali ketika bisnis konvensional di luaran sana pada bertumbangan gitu ya, pada bangkrut, pada tutup. Bisnis NASA ini kita malah ya kalaupun turun sedikit ya, tapi tetap naik, kita tetap berpenghasilan gitu ya. Dan itu saya rasakan sendiri. Rasanya pengen
gemeter Bapak Ibu, rasanya itu ya ampun, di masa pandemi ini orang banyak mengeluh karena tidak mendapatkan penghasilan, yang mendapat penghasilan pun turun, yang digaji dipotong, tidak hanya karyawan, para dokter pun mereka bercerita kalau gajinya di rumah sakit dipotong 50%. Bisa dibayangkan sendiri, gaji 5 juta misalnya dipotong 50%, 2.500.000 untuk menghidupi keluarga. Apa ya cukup? Kan ya tidak cukup ya Bapak Ibu ya. Ya dicukup-cukupin cukup. Seperti itu. Tapi yang saya alami dari penghasilan Pak Sindu jadi seorang distributor NASA, luar biasa sekali di masa corona seperti ini. Saya bersyukur sekali. Setiap bulan kami masih mendapatkan penghasilan di atas 30 juta. Itu di luar laba eceran kita melayani konsumen, melayani distributor. Ya Allah, itu sangat luar biasa, dan saya bersyukur sekali dipertemukan dengan bisnis NASA ini. Saya bersyukur sekali saya tidak menghalang-halangi Pak Sindu untuk fokus di NASA. Saya bersyukur saya bisa membantu Pak Sindu di bisnis NASA. Saya bersyukur sekali bisa mendampingi Pak Sindu seminar. Iya, boleh saya. Membina jaringan dimanapun itu. Saya bersyukur sekali. Saya tidak tidak menghalang-halangi Pak Sindu untuk presentasi kemanapun. Kalau bisa saya malah ikut. Gitu. Kalau saya bisa diminta mengisi, saya bisa mengisi. Ya, seperti itu. Luar biasa sekali bisnis NASA ini, ya ampun. Kami Pak Sindu sama mitra NASA-nya itu ya bercerita bagaimana, coba bayangkan kalau misalnya kita tidak bergabung di bisnis NASA gitu ya. Kita tidak membuat impian yang luar biasa. Kita menjalankan bisnis NASA hanya sambil lalu, hanya sambilan, hanya sampingan gitu ya. Tidak fokus. Apa yang terjadi ketika masa corona seperti ini? Mungkin kita ketemu saat ini, mungkin kita keluh-keluhan gitu ya, mengeluh bareng. Tapi luar biasa ya. Luar biasa sekali kita ketemu sekarang, keluarganya mitra bisnis NASA, Pak Sindu, dengan kita bisa ngobrol, sharing tentang NASA, dan yang kita obrolkan bukan keluhan karena corona ini, tapi yang kita obrolin adalah rasa syukur ketika di masa pandemi ini kita masih dapatkan penghasilan dari NASA. Luar biasa sekali. Dan luar biasanya lagi, bisnis NASA ini kan bisnis yang bisa kita lakukan secara offline maupun online ya. Produknya juga luar biasa. Ketika kita tidak bisa menjual kepada konsumen misalnya karena pendapatan konsumen juga menurun misalnya, jadi mereka mengerem untuk membeli barang-barang, mengerem untuk membeli produk-produk kosmetik, mengerem untuk membeli produk-produk kesehatan misalnya. Tapi kan kita bisnisnya kan bisnis jaringan gitu ya. Dan produk kita juga tidak hanya produk kesehatan, ada tidak hanya produk kesehatan kecantikan, ada juga kebutuhan rumah tangga, ke produk sehari-hari gitu ya. Jadi kalaupun misalnya penghasilan kita menjual ke konsumen langsung tidak sebesar yang dulu sebelum masa corona ini, tapi kita tetap bisa mendapatkan penghasilan karena kita mempunyai jaringan di bawah, mempunyai downline gitu ya. Karena mereka juga tetap belanja untuk kebutuhan sehari-hari, mereka tetap belanja odol, mereka tetap membeli sabun, mereka tetap membeli deterjen, mereka tetap membeli sabun cuci piring, beras merah, mereka tetap membeli itu. Kalaupun misalnya grup kita downline kita misalnya di Jawa Timur misalnya loyo, belum tentu kan grup kita yang ada di Jawa Barat loyo. Grup kita yang ada di Malaysia misalnya
drop gitu ya, loyo karena pengiriman barang ke sana susah, ke luar negeri susah misalnya seperti itu. Tapi kan grup kita yang ada di di Banyuwangi, yang ada di Wonosobo, itu mereka semangat. Kita tetap dapat penghasilan. Itulah untungnya kita menjalankan bisnis jaringan, Bapak Ibu. Kita sangat diuntungkan sekali. Bisnis NASA ini bisa kita lakukan secara online maupun offline. Nah, luar biasa sekali. Kemudian Bapak Ibu, saya kadang lucu gitu ya, kalau misalnya baca status itu ada orang yang misalnya lihat di Facebook gitu ya. Pernah sih beberapa hari ini saya lihat di Facebook ada orang upload mobil ya, upload mobil terus captionnya bukan MLM. Jadi dia seakan-akan mengatakan kalau dia membeli mobil ini bukan hasil dari bisnis MLM gitu ya, misalnya intinya seperti itu. Jadi saya tuh kadang ya geli gitu ya. Emang kenapa kalau MLM? Saya sudah ya karena saya mengacak kepada diri saya sendiri ya, suami saya bisnisnya berbasis multi level marketing gitu ya, MLM. Bisa beli mobil, bisa beli rumah. Terus kenapa kalau MLM? Jelek? Kan enggak juga. Jadi kadang geli gitu, ada caption seperti itu, bukan MLM. Emang kenapa ya kalau MLM? Kan tidak merugikan orang banyak juga, justru menguntungkan banyak orang ya. Dan itu yang saya rasakan, yang keluarga saya rasakan gitu ya. Begitu aja sih Bapak Ibu, mungkin jadi temanya ini kayaknya materi yang saya isi ini temanya apa ya, ngalor ngidul. Temanya ngalor ngidul, nggak jelas temanya apa, tapi saya berharap teman-teman semua di masa yang tidak menentu ini, masa corona ini, tetap semangat gitu ya, tetap semangat, tetap menjalankan bisnis NASA sesuai dengan aturan dari PT Natural Nusantara, tetap mengikuti kata Aplen, tetap disiplin. Insya Allah impian Bapak Ibu akan tercapai. Jadi impiannya itu tidak berdasarkan keadaan lah gitu ya. Keadaan sedang corona gini, di mana-mana susah misalnya, kemudian kita memaklumi impian kita tidak tercapai, nggak apa-apa, kemaklum, sedang corona di mana-mana juga orang susah gitu. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena upline kita itu walaupun mereka tidak membuat tatap muka gitu ya, mereka tetap berjuang loh, tetap membantu Anda, tetap mengisi mendorong Anda, memotivasi Anda supaya Anda lebih baik, supaya Anda tetap berpenghasilan. Jadi saya sih berharap teman-teman semua tetap semangat, tetap menjalankan bisnis NASA dengan disiplin gitu ya. Tetap presentasi kan bisa dilakukan secara online gitu ya. Walaupun tidak harus bertatap muka gitu, tetap diadakan kelas-kelas home sharing online gitu. Jadi ya tetap semangat lah gitu. Mungkin sekian dulu dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Saya ucapkan juga selamat untuk teman-teman yang di sini tetap mengikuti grup ini,
tetap walaupun ini sampai malam ini sampai jam 10 setengah 11 Anda tetap menonton, tetap mengikuti, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Dan mungkin kita akan libur ya Pak Haji. Pak Sindu akan libur mengisi grup ini selama 1 minggu, tapi mungkin untuk uploadan tulisan itu mungkin tetap ada, cuman tidak secara live seperti ini. Saya ucapkan selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat teman-teman semuanya. Semangat pagi, go Crown Diamond, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.